Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Aryasana, NIM 0513735313. Jurusan Sistem Informasi Universitas Terbuka UPBJJ Bandung. Pada kali ini saya akan menjelaskan hasil tugas mata kuliah administrasi jaringan, yaitu mengenai desain subnetting dan routing statis berdasarkan studi kasus pada jaringan perusahaan. Pada kasus ini, perusahaan memiliki dua lokasi, yaitu kantor pusat dan kantor cabang. Di kantor pusat terdapat beberapa departemen, yaitu departemen penjualan dengan 50 perangkat, pemasaran 30 perangkat, teknologi informasi atau TI 10 perangkat, server 5 perangkat, koneksi WAN ke kantor cabang. Nah, selain itu terdapat koneksi WAN yang menghubungkan kantor pusat dengan kantor cabang. Pada kantor cabang terdapat total 20 perangkat yang juga terhubung ke kantor pusat melalui jaringan WAN. Alamat IP yang tersedia yaitu 192.168.10.0/24. Nah, selanjutnya ini soalnya. Nah, sini yang pertama ada desain subnet atau subnetting. Untuk melakukan pembagian alamat IP, saya menggunakan metode VLSM atau Variable Length Subnet Mask. Metode ini dipilih karena memungkinkan pembagian IP yang lebih efisien sesuai dengan kebutuhan masing-masing jaringan. Pembagian subnet dilakukan dari kebutuhan terbesar ke terkecil, yaitu penjualan membutuhkan 50 host, berarti subnet yang dipakai itu /26 atau kapasitas dengan kapasitas 62 host. Pemasaran /27 dengan 30 host, cabang /27 30 host, TI /28 14 host, server 29 6 host, dan OneLink /32 host. Nah, di sini penentuan awal subnet mask pada kasus seperti ini dilakukan secara sistematis berdasarkan jumlah kebutuhan host di tiap jaringan. Nah, rumus dasarnya tuh seperti ini: N2 pangkat N dikurang 2 lebih besar dari jumlah host. N itu jumlah bit host, sedangkan minus 2 itu karena dipakai untuk network, address, dan broadcast. Contoh penentuannya seperti ini. Di bagian penjualan 50 perangkat, yang dibutuhkan tuh 50 perangkat. Nah, kita cari nilai N. 2 pangkat 6 dikurang 2 sama dengan 62. Karena 62 lebih besar dari 50, maka butuh 6 bit host, yaitu 32 dikurang 6 sama dengan 26, jadi /26. Selanjutnya, pada tahap ini saya akan menjelaskan hasil dari pembagian subnet berdasarkan metode VLSM. Pada tahap hasil subnetting, saya sudah membuat skemanya. Sudah saya ketik terlebih dahulu agar tidak terlalu lama membuat videonya. Subnet pertama, departemen penjualan dengan kebutuhan 50 perangkat. Oleh karena itu digunakan subnet /26 yang mampu menampung hingga 62 host. Network address berada pada 192.168.10.1 sampai dengan 62. Dilanjutkan dengan broadcast address 192.168.10.63. Nah, selanjutnya ke pemasaran, dimulai lagi dari 64 network address-nya, lalu usable IP range-nya mulai lagi dari 65, jadi naik 1 sampai dengan 94.
broadcast address-nya 95. Bagian cabang 96 dimulai dari 96, lalu usable range-nya itu dimulai dari 97 sampai 126. Broadcast address-nya 127. Nah, sampai dengan 155. One link 155. Dengan menggunakan via SM, setiap subnet sesuai dengan kebutuhan perangkat. Tidak ada pemborosan IP address, masih tersedia ruang untuk pengembangan jaringan ke depan. WAN menggunakan /30 karena hanya membutuhkan 2 IP. Selanjutnya kita ke tabel routing. Pada kantor pusat dibuat routing statis menuju jaringan kantor cabang. Tujuan network adalah 192.168.10.96. Next hop 192.168.10.154, yaitu dengan keterangan ke kantor cabang. Lalu, nah ini kenapa connected? Karena jaringan tersebut langsung terhubung ke router tanpa perlu melewati router yang lain. Jadi tidak perlu ada next hop atau interface. Jadi router itu sudah tahu jaringan itu ada di interface-nya sendiri, tidak perlu tanya ke router lain. Jadi cukup ditulis connected. Lalu di bagian routing router kantor cabang, pada router kantor cabang dibuat beberapa routing menuju jaringan ke kantor pusat, yaitu ke penjualan, ke pemasaran, ke TI, ke server, dan one link. Semua routing tersebut menggunakan next hop ke router pusat dengan alamat IP yang ini 192.168.10.153. Nah, subnet mask yang ini tuh menyesuaikan dengan yang di sini. Nah, subnet masknya ada yang penjualan berapa, pemasaran berapa, cabang berapa, TI berapa, server berapa. Seperti itu. Lalu ini ilustrasi IP WAN-nya itu router pusat 153, router cabang 154. Seperti itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.